Peristiwa kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi pada 27 April lalu menunjukkan rentetan masalah dalam sistem perkeretaapian di Indonesia. Dari situ terungkap bahwa ternyata selama ini terdapat banyak sekali perlintasan sebidang tidak resmi yang jumlahnya kira-kira 1.800 yang tercatat. Lantas apa saja sebetulnya masalah dalam sistem perkeretaapian negara kita? Bagaimana upaya dan tindak lanjut pemerintah untuk membenahinya? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Tragedi maut di perlintasan sebidang kembali terjadi. Sebuah taksi mobil listrik bertabrakan dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur telah memicu kecelakaan susulan dan menelan belasan korban jiwa. Peristiwa ini menjadi tamparan keras di tengah klaim modernisasi transportasi dan reformasi perkeretaapian nasional. Bagaimana mungkin di era teknologi dan digitalisasi, perlintasan kereta api masih beroperasi dengan sistem manual, tanpa sistem keselamatan yang memadai maupun pengawasan yang ketat. Kita sekarang sudah berada di Jalan Ampera, pemirsa. Di belakang saya ini merupakan perlintasan sebidang yang terdapat di Jalan Ampera, letaknya kurang lebih sekitar 200 meter dari stasiun Bekasi Timur, di mana ini merupakan lokasi kejadian kecelakaan antara KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek kemarin ya. Kalau kita lihat pemirsa, sekarang kondisinya sudah dipasang palang, tapi sekali lagi ini masih merupakan palang manual. Jadi artinya bukan secara otomatis ketika kereta datang kemudian palang ini tertutup, tapi secara manual. Tidak ada sama sekali suara peringatan bahwa kereta tersebut akan lewat. Yang kita dengar hanya suara keretanya saja. Ini merupakan KRL yang baru saja lewat. Kita bisa lihat juga pemirsa bahwa selama kereta api lewat tidak ada sama sekali suara peringatan. Jadi begitu kereta lewat, masyarakat ini hanya bisa menunggu saja setelah palang dibuka kembali oleh petugas secara manual, dan kemudian kendaraan baik dari arah jalan raya maupun dari arah jalan Ampera ini baru bisa lewat kembali. Nah, selama kita berada di sini pemirsa, kurang lebih kereta ini lewat sekitar 10 menit sekali. Jadi begitu seringnya frekuensi kereta melewati perlintasan sebidang ini, mengingat juga karena perlintasan sebidang ini terletak persis beberapa meter saja dari arah stasiun, sehingga frekuensi kereta ini cukup sering. Akan tetapi bahkan sampai 2 minggu setelah peristiwa kejadian kecelakaan terjadi, masih belum ada tampaknya pembenahan yang cukup ya, yang memadai di tempat ini, karena kita bisa lihat kalau masih hanya terpasang palang manual dan sekarang sedang dijaga oleh Dishub. Kita akan coba bertanya ya pada petugas yang ada di sini. Pak, ini mau lewat lagi kereta? Cepet ya, kira-kira berapa menit sekali kereta lewat? Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu. Terus taunya dari mana Pak? Kapan kereta lewat? Kapan dipasang? Oh, dari sana ya Pak. Sekarang sampai sekarang akhirnya megang Dishub Pak? Iya. Dari kapan? Dari awal. Dari awal setelah kejadian? Oh, sampai sekarang? Iya. Itu bakal dipegang Dishub terus? Iya. Nah itu 24 jam? Nah, Sampai jam 10 malam. Setelah itu yang jaga siapa? belum, nanti ada kebijakan lagi kali. Ada pimpinan gitu. saya aja di dalam tuh. Oh, ada gitu. pimpinan saya. Oh iya. Pimpinannya. Pak Sora. Oh iya deh. Makasih ya Bapak. Ya. Baru saja lewat kereta api jarak jauh atau KAJJ, dan juga sebelahnya ini ada kereta api yang membawa barang atau logistik, jadi KA Logistik. Artinya perlintasan ini tidak hanya dilewati oleh KRL saja, tapi juga kereta api jarak jauh maupun kereta api logistik. Begitu seringnya frekuensi lewatnya kereta api, sehingga seringkali
palang ini ditutup. Nih baru saja dibuka kembali. Kita sudah berada di sini kurang lebih beberapa jam. Selama itu juga seringkali palang ini dibuka ditutup kembali. Bahkan para petugas dishub yang menjaga ini tidak sempat duduk atau menunggu di pinggir. Mereka kebanyakan hanya menunggu di depan palang saja karena mereka harus sering membuka dan menutup palang. Jadi masih manual, tidak otomatis, dan juga tidak ada sama sekali suara atau sirine peringatan adanya kereta, yang mana itu merupakan salah satu SOP atau salah satu perlengkapan yang seharusnya ada di perlintasan sebidang yang memadai. Salah satu warga yang ada di sini, mereka sering lewat sini bolak-balik, dan selama sebelum kejadian kecelakaan terjadi, selama ini ternyata palang ini hanya dijaga oleh warga biasa saja. Jadi sebelum ada dishub di sini hanya dijaga warga biasa menggunakan bambu saja yang ditarik dan kemudian orang bisa lewat. Betulnya apa sih akar masalah kejadian ini? Ya, akar masalahnya sebetulnya adalah manajemen, ya, mengelola layanan, ya, transportasi perkeretaapian ini yang sudah nggak benar, karena itu persoalan-persoalan yang sudah lama, ya, bertahun-tahun, sudah puluhan tahun tidak pernah diselesaikan, dan sudah banyak pihak yang menyuarakan, meminta supaya segera ini diselesaikan. Misalnya kan kemarin itu kan kejadian awalnya karena ada taksi green, taksi itu mogok ya di perlintasan sebidang di Bulak Kapal, mogok, tidak diangkat, tiba-tiba masuk KRL, ya, tabrak. Dan inilah beruntun akhirnya menimbulkan masalah kedua berikutnya. Kereta KRL yang lain yang sudah ada di lintasan di stasiun dekat Bulak Kapal itu, stasiun Bekasi Timur, ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo yang masuk dari Jakarta mau menuju ke Jawa Tengah, ya, atau Jawa Timur. Dari masalah manajemen apa saja kira-kira masalahnya yang Bapak temukan? Yang pertama adalah bagaimana mengelola sarana yang ada, aset yang ada untuk membangun layanan yang berkeselamatan. Ya, tadi sebetulnya masalahnya adalah tadi awalnya itu kan perlintasan sebidang yang liar itu didiamkan, dan ini banyak di mana-mana di sepanjang lintasan kereta api. Ya, misalnya dari Jakarta sampai ke Jawa Timur itu banyak sekali yang liar, tidak dijaga, tidak diurus, dan banyak masalah kecelakaan, ya, korbannya juga sudah banyak. Nah, ini yang harusnya diberesi. Nah, yang kedua dari kecelakaan yang kemarin juga adalah masalah persinyalan. Itu kan aset utama tuh kan, sarana utama yang harus dirawat, dijaga, dan itu kelihatan gitu loh. Yang saya dengarkan dulu kan perlintasan sebidang itu untuk kendaraan pada masa lalu itu kereta gerobak yang hewan, ya, sapi, angkut kayu, angkut barang, bambu gitu lewat. Ya, berkembangnya masa gitu ya, itu menjadi perlintasan sebidang yang juga dilalui oleh kendaraan bermotor, bukan cuma yang non motor gitu loh. Nah, terus berkembang masa juga kan jadi padat itu daerahnya kan, sudah nggak sesuai seharusnya. Artinya kemudian selama berpuluh-puluh tahun itu ya, dibiarkan seperti itu saja. Betul. Nah, ini yang harusnya menurut saya manajemen kereta api, ya, PT KAI dan juga Kementerian Perhubungan ini lalai. Sudah 100 tahun lebih masalahnya kan, tadi kan untuk perlintasan ini gerobak sapi, ya, non motor gitu sampai sekarang. Apalagi salahnya lagi, kok bisa ada yang liar terus dijaga oleh ormas gitu, misalnya oleh orang yang nggak ngerti tentang kereta api, dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Ini masalah serius tapi didiamkan. Dalam pandangan Bapak, kenapa dibiarkan? Kalau saya ngelihat, ya karena memang manajemennya nggak profesional. Lalu juga pemerintah tidak punya visi bagaimana membangun sistem transportasi yang berkeselamatan. Dia menganggap remeh persoalan yang ada gitu, masalah yang ada. Padahal ini serius. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perkeretaapian Nasional, di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007, di pasal 3 itu dikatakanlah adalah
pembangunan perkeretaapian nasional itu ya dilakukan dengan berkeselamatan, aman dan nyaman untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau kita lihat perlintasan sebidang yang sudah begitu lama, masalahnya itu tidak pernah dilihat, dievaluasi ini masih cocok, dibutuhkan atau tidak. Kan harusnya dilihat kan? Kalau udah nggak dibutuhkan, dia harus ditutup. Tapi didiamkan, makanya sering terjadi kecelakaan. Di banyak titik, palang perlintasan sebidang masih dikelola secara swadaya dan dijaga seadanya. PT Kereta Api Indonesia mencatat ada lebih dari 1.800 perlintasan sebidang liar di Pulau Jawa. Ya, perlintasan sebidang ini pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Kereta Api, itu melakukan penertiban yang sangat ketat sekali. Ya, tapi tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Di balik padatnya jalur kereta api, terdapat ancaman besar yang selama ini tersembunyi. Di wilayah Jabodetabek, kami menemukan perlintasan liar masih beroperasi aktif di Tambun, Bekasi. Warga dan kendaraan hilir mudik melintasi rel seakan bertaruh nyawa setiap hari. Masih di jalur perlintasan yang sama dengan perlintasan di Bulak Kapal yang tadi sama-sama kita lihat pemirsa, kita juga menemukan satu lagi perlintasan sebidang, tepatnya di daerah Tambun Selatan. Nah, kalau kita lihat situasinya saat ini, perlintasan sebidang ini memang sama-sama tidak memadai ya, pemirsa, karena kalau kita lihat tidak ada pos penjaga, itu satu, artinya ada petugas dari KAI atau petugas kereta yang berjaga di sini ketika ada kereta lewat, hanya dijaga oleh satu orang saja yang kita bisa lihat di tengah antara rel. Di sini ada double track ya, jadi ada dua rel. Nah, satu orang ini berjaga tepat di tengah-tengahnya. Kita juga bisa melihat kalau palang yang memisahkan antara jalan dengan jalur kereta api ini merupakan palang manual. Artinya ketika kereta mau lewat, satu orang inilah yang kemudian menutup palang tersebut. Saat ini dia tampak menutup kembali pemirsa palangnya. Artinya sebentar lagi kereta akan lewat di jalur tersebut. Dari sana ia kemudian memberi kode pada pengendara yang berada di seberangnya untuk berhenti. Dan seberang pemirsa tidak ada sama sekali palang yang kemudian membatasi pergerakan pengendara dari jalan raya melewati jalur kereta api. Karena apa? Palang hanya ada satu saja, yaitu di bagian seberangnya. Kalau ada pengendara yang kemudian tidak melihat kode tersebut, bisa jadi mereka menerobos dan kemudian bisa juga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pemirsa, dengan perlintasan sebidang di Bulak Kapal, karena ini masih satu jalur, frekuensi kereta api lewat, baik itu KRL maupun kereta api jarak jauh, ini juga tergolong banyak atau tergolong sering begitu ya, karena kalau kita lihat beberapa kali kereta sudah lewat selama kami berada di sini. Mas Liman yang jaga palang sini berarti ya? Iya. Oh iya, warga sini berarti? Iya. Warga sini. Mas Liman jaganya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 5. 3 sore? Iya. 3 sore sampai jam 5? Iya. Nanti gantian sama petugas lain? Iya, ganti-gantian. Oh, ada berapa orang? Kalau dihitung 20 orang sampai 30 orang kan. Soalnya kan 24 jam. 24 jam dijaga ya? Semua orang ini dari warga sekitar sini berarti ya? Iya, sini warga Memang semua. bantu-membantu gitu Iya. ya. Nah, taunya kalau mau
ada kereta lewat gimana Mas Dimas? Dari jauh udah kelihatan. Oh, jadi Iya. harus fokus ngeliatin rel aja. Iya. Oh gitu, nggak ada informasi tanda-tanda dari KAI dari pos di sana atau Biasanya gimana? kalau lagi nggak lewat biasa bawa HP. Oh gitu. Iya. AT-nya terhubung ke? Dari setiap perlintasan. Oh gitu. Iya. AT yang nyediain siapa Mas Niman? Dulu saya beli. Oh beli sendiri? Iya, beli sendiri. Mandiri. Mandiri. Termasuk yang di sana pun juga beli sendiri. Kalau dari sana saya nggak tahu. Oh, tapi kerjasama sama yang di sana. Iya, minta nomor jalurnya nanti kasih sama yang lewat. Oh gitu. Udah berapa lama Mas Niman jadi penjaga palang? Dari tahun 2010 saya ada di sini. Belum pernah ada kejadian. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya Mas ya. Iya kita juga berharap jangan sampai. Iya. Mas Niman. Nggak pernah. Pernah nggak sih Mas Niman pihak KAI datang ke sini ngecek perlintasan terus dibantu nanti mau dibikinin pos kah atau apa? Nggak pernah. Atau edukasi mungkin? Enggak, mungkin kalau ini dari inisiatif sendiri mungkin dari itu. Jadi selama ini nggak pernah ada ya? Oh, kalau di sini cuma bisa dilewatin motor aja Mas Niman ya? Iya, motor aja. Kenapa tuh? Kan jalurnya emang kecil, bukan jalur untuk emang dilarang untuk kendaraan gede, untuk roda 4. Oke oke. Kalau ini Mas Niman jalan ini siapa yang bikin? Dari kami sendiri, dari ngumpulin tiap naruh 2 jam aja per orang ini naruh 2.000 wakas. Nah kalau misal ada kereta nih dari sana atau Ini dari mau- sana? mau keluar Oh ini dari mau ada barat, kereta iya. lagi. Oke, kita Dari minggir barat. dulu pemirsa ya. Barat. Ya, ketika kami mewawancara petugas palang, ada kereta yang mau lewat, jadi kita harus minggir dulu. Ya, dari arah sana ya kita lihat ada KRL dari arah Bekasi menuju ke arah Cikarang. Cara ngasih taunya supaya orang di sana nggak lewat gimana? Angkat tangan, stop. Angkat tangan aja ya. Pernah nggak ada orang yang nggak lihat gitu? Ya jangan kan nggak lihat, yang lihat aja. Kadang orang yang bantu sering aja pengen lewat juga. Masih nyelonong gitu? Iya. Terus gimana? Ya kalau dia sih masih pasti saya marah-marahin. Gitu ya? Gitu kan untuk keselamatan dia juga. Betul. Oke, kalau yang nutup palang nih, ini kan Mas Niman berarti yang apa namanya? Yang ngelihat ada kereta mau datang atau enggak, ngasih kode gitu ya. Iya. Kalau yang nutup palang teman Mas Niman atau Mas Niman sendiri? Berdua, yang sana kan saya satu, yang sini nutup palang situ, saya nutup palang sini. Jadi tiap kali shift berdua. Iya, pasti berdua. Pengennya kayak gimana sih Mas Niman? Ini kan kalau dibilang sekarang sih masih bisa diamankan warga ya. Iya. Tapi kan kalau kita lihat tentu nggak 100% aman. Iya. Karena namanya manual gitu ya Mas Iya. Niman ya, orang sendiri yang ngerjain. Pengennya gimana Mas Niman? Ya pengennya kayak gimana ya? Pengen mau dibangun kah atau dijaga KAI atau seperti apa? Ya saya sih tinggal ikutin jalurnya aja dah. Makanya kalau di sini kan saya kan nggak punya wewenang sih, kan punya wewenang ke pemerintah dan pihak PT KAI juga. Saya memberikan keputusan ya kan nggak mungkin, pasti salah kalau kami semuanya kayak gitu. Kalau seandainya palang ini ditutup, perlintasan ini ditutup, seperti apa Mas? Ya mau gimana lagi ya. Di sini juga kan ya kami kebanyakan juga kan emang nyari nafkah di sini juga. Iya. Di sini juga meskipun kagak mewajibkan untuk yang para lewat juga kan yang memberi kan seikhlasnya juga. Terima kasih banyak Mas Niman ya. Iya, sama-sama, Hati-hati Mbak. Iya. bekerjanya. Mari Mas Niman. Ya. Jadi dari kami tadi di perlintasan Bula Kapal, kemudian sepanjang perjalanan kami dari arah Bekasi Timur menuju ke arah Tambun, ini memang ada banyak sekali perlintasan sebidang yang kami temui. Tapi kemudian kami berhenti di sini, tepatnya di Tambun Selatan, di mana kami juga menemukan salah satu perlintasan sebidang yang dijaga oleh warga secara swadaya begitu ya. Tidak ada sama sekali kami melihat kehadiran dari pihak PT KAI di sini. Jadi tidak ada kalau kita bicara mengenai SOP palang pintu perlintasan yang memadai atau yang sesuai dengan SOP, seharusnya ada pos di mana petugas KAI ini bisa memantau kereta, menerima sinyal jika kereta akan lewat, kemudian disediakan juga harusnya sirine yang menjadi peringatan ketika kereta akan lewat.
udah banyak. Setiap perlintasan sebidang, baik yang liar maupun yang dijaga resmi, itu pasti ada kecelakaan. Jadi persoalannya bukan cuma karena liar, ya, tapi yang bagaimana mengatur, mengelola perlintasan sebidang itu juga nggak benar. Tetap aja ada kejadian. Kenapa macet? Kan itu harus dijaga, harus steril tuh. Jalur kereta api itu steril, bukan saja ada bangun, tapi juga dia harus lancar. Ya, karena kereta api itu kan jalur khusus, diberi ke ini khusus. Ya, nggak boleh. Tadi dia punya punya sistem yang khas. Tadi dia nggak bisa berhenti mendadak. Kalau kereta api menabrak seperti green tadi, taksi green, itu nggak bisa dipersalahkan. Dia diberi kekuasaan khusus. Makanya sarananya harus dijaga itu, gitu loh. Harus dirawat oleh siapa? Ya harus yang menggunakan, yang mengelola siapa? PT Kereta Api Indonesia dan juga Kementerian Perhubungan. Mereka menyebut kalau pernah menutup lintasan sebidang, tapi kemudian dibuka kembali oleh warga, kemudian dibuka kembali oleh ormas. Seperti apa itu, Pak? Kalau saya sih ngelihat itu masalah ketegasan. Dan harusnya juga ada informasi dan edukasi kepada masyarakat. Tidak bisa hanya menutup begitu saja, tapi ada penjelasan. Kalau tidak ditutup, ya berarti mengganggu keselamatan. Ya PT Kereta Api harus yang minta, yang tegas gitu loh sama Kementerian Perhubungan. Ini kan saya ngelihat antara PT Kereta Api sama Kementerian Perhubungan nggak kompak nih. Harusnya kompak nih antara orang tua sama anak nih. Presiden pun mulai memberikan perhatian khusus terhadap buruknya kondisi perlintasan sebidang di Indonesia dan berjanji akan melakukan perbaikan dan memberikan dukungan infrastruktur keselamatan. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga, ya, banyak tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Kita akan perbaiki semua, ya, lintasan tersebut, ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover, ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4 T, ya, 4 triliun. Kecelakaan di perlintasan sebidang liar kini menjadi momok menakutkan dan terus berulang. Korban jiwa yang terus berjatuhan tak juga ditindaklanjuti perbaikan. Bila ada, penanganannya dinilai belum serius. Lemahnya pengawasan, buruknya penegakan aturan, hingga pembiaran terhadap perlintasan sebidang liar adalah masalah perkereta-apian yang tak kunjung selesai. Di banyak wilayah, warga membuka akses sendiri di jalur rel karena keterbatasan jalan dan fasilitas penyeberangan. Namun, kondisi ini justru menciptakan bom waktu yang setiap saat bisa merenggut nyawa. Semakin kami berjalan ke arah timur, semakin kami menemukan banyak perlintasan-perlintasan sebidang yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan peraturan. Nah, salah satunya di Tambun, pemirsa, saya bisa tunjukkan pada Anda bahwa perlintasan sebidang yang berada di belakang saya ini merupakan titik temu dari 4 arah kendaraan yang berlawanan. Dari arah kanan saya ini merupakan kendaraan-kendaraan yang berasal dari wilayah Bekasi atau Jakarta. Kemudian di samping kiri saya ini merupakan kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Cikarang. Nah, kemudian pemirsa, tidak hanya 2 arah yang berlawanan, tapi ada 2 arah lainnya juga, yaitu dari sisi jalan raya yang berada di depan saya situ, yang tampak sudah sangat padat, ya pemirsa, terutama ini karena sudah sore hari, merupakan waktu orang bubaran kerja atau pulang dari kantor mereka. Dan juga tidak hanya itu saja, tapi di sisi belakang saya ini juga kendaraan juga datang dari arah sini. Nah,
Nah, artinya perlintasan sebidang ini berada persis di tengah-tengah pertemuan kendaraan-kendaraan yang datang dari 4 penjuru. Bahkan kalau kita lihat saat ini kondisinya sudah begitu padat, sudah begitu ramai, pemirsa. Sementara hanya ada 3 orang saja ya. Kita lihat 1, 2, 3, ada 4 orang yang kemudian menjaga perlintasan ini, dan keempatnya ini merupakan warga biasa, jadi bukan dari petugas KAI. Kita juga bisa melihat, pemirsa, palang ini ada 1 saja. Jadi dari arah jalan raya di seberang sana, bagi kendaraan-kendaraan yang akan melewati jalur perlintasan kereta api, ini tidak ada palang yang menghalangi. Hanya ada 1 orang yang berjaga di situ untuk memastikan supaya kendaraan-kendaraan tersebut berhenti ketika kereta akan lewat. Palang cuma bisa kita temukan di satu sisi ini saja. Menurut keterangan warga, semakin sore, pemirsa, akan ada semakin banyak volume kendaraan yang melewati perlintasan sebidang ini. Dan selain itu juga, kalau kita lihat di kiri kanan jalur rel, tidak ada sama sekali pembatas yang bisa mengamankan para warga yang berada di sekitar sini, pun juga menunjukkan bahwa kawasan ini tidak steril. Padahal seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, jalur kereta api itu seharusnya steril dari aktivitas warga, dari pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini baru saja ditutup lagi palangnya. Bapak mau nanya, Pak siapa namanya? Rahmat. Pak Rahmat. Semakin sore semakin ramai, Pak? Ramai kalau tiap hari. Oh, kayak gimana tuh? Jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Kayak gimana tuh ramenya? Ya, ini kan ada 3, 4 ini. Jalur 4. Gimana cara menghandle-nya 4 kendaraan? Banyak orang. Banyak orang. Berapa orang? 4 orang per jalur. Oke. Sudah, Pak? Oke. Bisa sampai macet nggak sih, Pak Rahmat? Bisa kalau ada atur. Kalau nggak diatur bisa sampai macet ya? Oke. Makasih, Bapak. Bagus, dari Kabupaten Bekasi sendiri ada berapa total perlintasan tidak sebidang? Dari data yang kita miliki ada 21, ada 21, 5 diantaranya itu memang belum terregister atau yang disebut dengan perlintasan liar gitu ya. Sisanya 16 itu sudah terregister. Nah, dari 16 itu 9 diantaranya memang dikelola oleh PT KAI, 1 oleh pemerintah daerah, dan 5-nya memang kondisinya masih dikelola oleh swadaya. Apa yang terregister sama yang tidak terregister? Kalau terregister tentu pintu perlintasan ini sudah mendapat nomor register ya, tercatat di PT KAI lah. Sudah sesuai SOP kah yang terregistrasi ini? Tentu ya tadi belum semua sih kondisinya. Standarnya apa saja, Pak? Pertama, standarnya kan memang perlu ada pintu perlintasan. Kedua juga harus adanya rambu-rambu gitu ya, rambu-rambu dan marka yang sifatnya ya memberikan informasi masyarakat, mengingatkan juga untuk hati-hati gitu ya, atau menjamin masyarakat juga untuk menjamin keselamatan lah masyarakat untuk melintasi titik tersebut. Pak Agus, berdasarkan penelusuran kami di lapangan, kemarin kami menemukan banyak sekali perlintasan sebidang di Kabupaten Bekasi, begitu ya. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Kenapa ada banyak sekali? Dan sebetulnya tanggung jawabnya ini ada di siapa? Ya, untuk tanggung jawab tentu ini menjadi tanggung jawab bersama, Mbak. Kami juga tentu memiliki kewenangan-kewenangan yang berbeda gitu antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat ya. Jadi untuk tanggung jawab tentu dilihat dari status jalan, pengelola jalannya gitu. Kalau memang itu perlintasan sebidang itu merupakan jalan kabupaten, ya tentu itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Memang keberadaan perlintasan sebidang ini memang sudah cukup lama ya berada di Kabupaten Bekasi. Ya tentu saja itu juga menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat untuk mereka beraktivitas, sehingga memang mengharuskan melintasi rel kereta api atau perlintasan sebidang tadi ya, seperti itu. Kalau terjadi sesuatu, terus kalau kita lihat perlintasan sebidang itu tampak dibiarkan, sebetulnya yang harus mengelola itu dari mana? Dari Pemda kah atau dari KAI?
Kalau untuk Kabupaten Bekasi memang itu sebagian memang dikelola oleh KAI ya. Di kami tercatat memang dari 21 itu sebagian 9 sudah dikelola PT KAI, 1 dikelola oleh pemerintah daerah, dan yang 5-nya memang masih dikelola swadaya oleh masyarakat. Dan apa yang upaya dari pemerintah daerah? Tentu pertama kami pemerintah daerah berupaya untuk melakukan pemenuhan standar keselamatan ya, mulai dari pemenuhan rambu, marka, kemudian juga pintu perlintasannya, hingga juga penjaga pintu perlintasan. Itu yang saat ini pemerintah daerah sedang mengupayakan ke arah sana. Sudah menganggarkan di tahun 2027 gitu, baik melalui APBD, dan kami juga mengusulkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bankyu Provinsi. Kami juga akan melakukan penataan pintu perlintasan sebanyak 10 titik. Kesulitannya apa sih Pak? Kok tampaknya prosesnya lama ya? Ada berapa puluh tahun tetap ada perlintasan sebidangnya? Ya, pertama tentu kemampuan anggaran, Mbak. Yang kedua memang ini balik lagi ya, kita kan juga perlu ada koordinasi juga, karena pembangunan pintu perlintasan itu kan juga kita harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Perhubungan. Di sisi lain memang di beberapa pintu-pintu perlintasan yang sudah kita bangun itu juga seringkali mengalami kerusakan gitu akibat perilaku para pengendara yang menerobos gitu, sehingga dan selain lagi juga biaya, Mbak, karena biayanya itu cukup besar kita membangun pintu perlintasan yang secara mekanis ya sesuai standar. Di sisi lain kami juga terkendala juga terkait dengan rekrutmen tenaga pintu perlintasannya gitu, karena dengan regulasi yang terbaru kan kita juga ada hambatan dalam melakukan rekrutmen tenaga non ASN-nya ya, sehingga ini juga jadi pertimbangan kami juga ke depan untuk ya mengambil alih, atau termasuk juga kita menutup juga pintu-pintu yang katakan saja tidak terregister di Kemenhub. Harusnya penjaga palangnya dari siapa, Pak? Ya balik lagi sebetulnya, setahu kami ya tergantung dengan jalur jalannya, status jalannya gitu. Kalau jalannya itu merupakan jalan kabupaten, ya tentu menjadi kewenangan pengelola jalannya ya kami pemerintah daerah. Salah satu kesulitannya adalah ada rekomendasi, harus ada dari rekomendasi dari Kemenhub ya. Alurnya seperti apa sih Pak sebenarnya? Sebetulnya bukan kendala ya, tapi itu mekanisme yang memang harus kita tempuh gitu, Mbak. Jadi memang tetap mekanisme itu tetap akan kita lakukan gitu ya dengan rencana 2027 tersebut, dan ya itu balik lagi ya, itu kan menjadi proses tambahan gitu ya. Belum usai duka di Bekasi, kecelakaan serupa kembali terjadi di sejumlah daerah. Di Grobogan, Jawa Tengah, sebuah minibus berisi 9 penumpang bertabrakan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Benturan keras membuat minibus terseret hingga 20 meter. 4 orang penumpang dilaporkan tewas. Di Blitar, Jawa Timur, sebuah truk bermuatan pasir yang kehilangan kendali saat melintasi rel menyebabkan tabrakan dengan kereta api. Rentetan kecelakaan ini menunjukkan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang masih menjadi masalah serius yang belum tersentuh secara menyeluruh. Lalainya pengendara maupun lemahnya sistem keselamatan membuat perlintasan sebidang menjadi titik maut. Seperti apa sebenarnya aturan perlintasan sebidang di Indonesia dan mengapa pelanggaran masih terus terjadi? Melihat banyaknya kecelakaan kereta api, seperti apa sih sebetulnya aturan keselamatan perkereta apian? Aturan keselamatan perkereta apian ya, itu sama dengan aturan untuk keselamatan dari semua moda lalu lintas transportasi. Di Undang-Undang Perkeretaapian itu perintahnya kalau tidak jelas itu harus ditutup gitu. Ya berarti harus ditutup. Jadi tidak ada lah perlintasan sebidang yang liar, yang apa gitu ya, yang tidak aman, itu harus ditutup. Harus ditutup. Harus Dan ditutup. Itu perintah undang-undang ya. Dan siapa tanggung jawab siapa yang menutup? Nah kalau sudah undang-undang ya rakyat Indonesia itu yang itu, terutama yang barangkali lebih berkepentingan, mereka yang ngurusin kereta api, mulai dari Kemenhub, Dirjen Kereta Api, mungkin direktur kereta apinya sendiri ya, itu yang membuat satu masukan begitu. Jadi sebetulnya perlintasan sebidang saja itu sebetulnya tidak cukup ya, atau tidak mumpuni untuk memastikan keselamatan, harus ditutup. Saya kira
kalau harus ditutup itu kan menyangkut biaya besar ke belakangnya ya. Mungkin ada yang jaga dulu. Nah, tapi upaya pemerintah kan jelas sekarang itu dilewatkan ke bawah itu. Karena sebidang itu kadang-kadang kereta api didahulukan ada lansiran lama panjang. Ya. Semua terhenti lalu lintas itu. Angkutan jalan terhenti ya, itu tugasnya itu. Jadi itu cuman istilahnya solusi sementara ya perlintasan sebidang ini. Bisa juga disebutkan sementara. Kalau bisa nggak ada di Indonesia perlintasan sebidang itu. Jadi kereta api jalur sendiri, darat sendiri. Tapi kalau tidak bisa dihindari harus berpapasan dengan kereta api karena medan ya harus dijaga ketat gitu aja. Dan bisa juga sebidang. Ada di situ disebutkan sebidang masih boleh. Oke. Nah, tapi yang sebidang itu kesebidangannya itu dikendalikan oleh Pemda. Bukan oleh kereta api, bukan ya. Nah, kemudian kereta api juga sudah mengambil sikap pada saat dia tabrakan dengan mobil itu ada tabrakan darat, bukan tabrakan kereta api. Tapi pas kereta api berhenti ditabrak, nah baru itu urusan kereta api.